Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Uinu HMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema inflasi. Dan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang beranggotakan Maulidah Yunisa, tim 08 sebagai pemateri pertama, Seviana Pratiwi, tim 09 sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri, Rizka Aprilia Rosalinda, tim 10 sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dan definisi inflasi. Pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata inflasi, tapi apa sih inflasi itu? Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi setiap negara. Tingkat inflasi biasanya itu digunakan untuk mengukur sampai mana buruknya permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Menurut Raharja dan Manurung, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan pasar bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang yang ada di pasar. Jadi inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga, sementara jika terjadi penurunan harga itu dinamakan deflasi. Para ahli memiliki pendapat tentang pengertian inflasi. Menurut A.P. Lechner, inflasi adalah adanya kelebihan permintaan barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan Asikli memiliki pendapat inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa umum secara terus-menerus atau tidak hanya untuk satu jenis barang saja dan bukan hanya sesaat. Kemudian menurut Budiono mengatakan bahwa inflasi itu sebagai tren kenaikan harga yang umum dan berkelanjutan. Kenaikan harga satu atau dua saja tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas mengarah pada kenaikan sebagian besar komoditas lainnya. Kemudian sejarah inflasi. Semuanya mengalami apa yang dinamakan inflasi. Awal inflasi mata uang dinar dimulai bahkan pada saat Irak sedang dalam masa puncak kejayaannya, dan inflasi ikut mendahului perkembangan yang cepat dari peminjaman uang atau pertumbuhan kredit, serta perbankan khususnya di Italia yang merupakan motor pertumbuhan lebih lanjut dari perekonomian. Inflasi kerap kali berbentuk kenaikan tingkat harga secara gradual daripada ledakan kekacauan ekonomi. Lalu, mengapa inflasi terjadi? Pada saat tingkat harga secara umum naik, pembeli harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk jumlah barang dan jasa yang sama. Dengan kata lain, inflasi tidak akan berlanjut jika tidak dibiayai dengan berbagai cara. Jika konsumen tidak dapat menemukan uang lebih untuk membeli barang demi mempertahankan tingkat pembelanjaannya, mereka akan membatasi pembelian dengan membeli lebih sedikit dan kemudian pada akhirnya akan membatasi kemampuan penjual untuk menaikkan harga. Kaum monetaris berpendapat bahwa resolusi harga tidak akan terjadi jika tidak dibantu oleh kenaikan penawaran uang yang berasal dari bullion emas dan perak yang diproduksi oleh New World, yang kemudian banyak juga emas dan perak tersebut akhirnya ditumpuk oleh pribadi sehingga keluar sirkulasi ataupun jadi perhiasan dan ornamen-ornamen untuk bangunan istana dan katedral, serta banyak juga dari emas tersebut akhirnya dikapalkan ke Asia dan tidak pernah kembali lagi. Bisa dikatakan bahwa inflasi terjadi dimanapun, terhadap mata uang apapun dan pada periode kapanpun. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Apa saja sih penyebab inflasi itu? Yang pertama ada biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-bahan baku. Misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Yang kedua ada jumlah uang yang beredar. Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat,
maka harga akan naik 2 kali lipat pula. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi, misalnya kalau pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Yang ketiga, ada kenaikan permintaan. Terjadi karena adanya kenaikan permintaan itu dapat karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Selanjutnya yaitu ada indikator inflasi. Menurut Bank Indonesia, indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat satu periode tertentu. Indikator lainnya berdasarkan International Best Practice, yaitu yang pertama ada indeks harga perdagangan besar atau IHBB. Harga perdagangan besar dari suatu komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama dengan pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Dan yang kedua ada deflator produk domestik bruto. Menggambarkan pengukuran ini berada pada level harga barang akhir atau final goods dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi atau negeri. Deflator PDB ini dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Kemudian ada jenis inflasi. Berdasarkan besarnya laju inflasi, kategori inflasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada inflasi merayap atau creeping inflation, di mana hal ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi menengah atau galloping inflation. Hal ini ditandai dengan meningkatnya harga yang cukup besar dan kondisi tersebut berjalan dengan waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, yaitu harga pada bulan atau minggu berikutnya selalu lebih tinggi daripada waktu sebelumnya dan seterusnya. Dan yang terakhir ada inflasi tinggi atau hyperinflation, di mana inflasi ini harga barang meningkat sampai dengan 5 atau 6 kali yang menyebabkan nilai uang turun secara tajam. D. Pemikiran ekonomi Magrizi tentang inflasi. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Magrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Al-Magrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja, melainkan karena faktor kesalahan manusia. Sehingga, berdasarkan faktor penyebabnya, Al-Magrizi menegaskan bahwa inflasi terjadi menjadi 2, yaitu faktor alamiah atau natural inflation dan inflasi karena kesalahan manusia atau human error inflation. Dapat 2 faktor. Yang pertama, natural inflation. Inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Magrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan, harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Al-Magrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Selanjutnya, yang kedua itu human error inflation. Inflasi disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Al-Magrizi, inflasi yang terjadi akibat kesalahan manusia antara lain korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulannya. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Sejarah inflasi dimulai pada saat Irak sedang dalam masa puncak jayanya.
Penyebabnya yaitu biaya produksi, jumlah uang yang beredar, kenaikan permintaan, devaluasi, dan ekspektasi inflasi. Terdapat 3 indikator inflasi: indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga perdagangan besar atau IHPB, dan deflator produk domestik bruto. Selain itu, ada 3 jenis inflasi berdasarkan besarnya laju inflasi: inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Dalam pemikiran ekonomi Makrizi, berdasarkan faktor penyebabnya, Al-Makrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi 2, yaitu faktor alamiah atau natural inflation dan inflasi karena kesalahan manusia atau human error inflation. Sekian presentasi dari kami. Kami pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.